akan dibikin akses penyeberangan jalan untuk motor teman-teman, untuk mengurangi resiko macet. Kalau dari bongkaran sana sekitar 4 hari. 4 hari ya? Setelah di sini rapi, Iya. saya udah mulai berjualan, udah mulai produksi dongkal gitu mas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng dengan saya Bang Jo, Kamis 26 Juni 2025. Saat ini aku ada di bagian atas dari Kali Baru, tepatnya di Desa Mekarsari, Tambun Selatan. Di belakang saya ada rel kereta api. Nah, bagaimana kondisi saat ini ya, tepatnya di hari Kamis 26 Juni 2025. Kalau kita hitung proyek normalisasi Kali Baru itu dimulai 17 April 2025 teman-teman. Nah, coba kita hitung sampai hari ini. Berarti ini kira-kira itu hari ke-70 ya, dari hari pertama dimulainya proyek normalisasi Kali Baru. Bagaimana kondisinya sekarang? Karena juga beberapa minggu terakhir aku nggak update kondisi dari Kali Baru Tambun Selatan ini. Simak video dari Bang Jo dari awal sampai akhir. Let's go. Ini bagian atas. Tadi baru aja bapak-bapak naik cari panikan ya. Bapaknya udah pindah ke sini karena di sini kabarnya itu nggak dapat guys. Mungkin takut sama suara kereta kali ya. Karena waktu itu juga aku udah beberapa kali update itu di sisi dari Kali Baru Yape Mas, yang ujung, yang samping-samping empang, yang nggak ada akses motor itu cukup banyak di situ. Padahal kalau kita lihat banyak ya kayaknya ya. Cuma nggak tahu juga deh. Nah, ini di kolong relnya ini ada informasi nih buat teman-teman. Coba kita pindah ke sana. Nah, sekarang kita di ujung sini ya, di pinggir rel. Nah, teman-teman bisa lihat di seberang rel itu ya, yang dulu tumpukan sampah cukup banyak, itu ada beko mini. Nah, itu untuk membersihkan sampah. Info yang saya dapatkan, jadi teman-teman di sini ada akses tuh, nanti akan dibikin akses penyeberangan jalan untuk motor teman-teman, untuk mengurangi resiko macet. Karena kita tahu sendiri ya, di underpass Tambun itu ya hampir tiap hari kan yang ketanjakan ke arah pasar itu kan macet terus ya teman-teman ya. Begitu juga dengan yang penyeberangan rel di Yaping ya, itu kondisinya terlalu padat, mungkin saking banyaknya kendaraan-kendaraan yang lewat di sini ya. Nah, ini kemungkinan info yang saya dapat ya, mudah-mudahan sih benar, mudah-mudahan sih valid, ini bakal dibikin jalan terusan di Kali Baru atas ini, penyeberangan khusus motor sepertinya sih ya. Nah, makanya itu akan dibuatkan jalan di situ ya, di seberang itu akan dibuatkan jalan. Nih, coba kita ke sini, akan dibuatkan jalan, cuma posisinya di situ ada tempat pembuangan sampah, kemudian di sebelahnya itu ada empang. Nah, itu yang garis itu ya, garis itu adalah garis pembatas untuk jalan, mungkin sekitar 1 meter atau 1,5 meter, khusus buat motor sampai akses yang dari Yaping itu loh ya. Nah, seperti itu. Oke, kita akan coba review lagi kondisi terkini teman-teman. Bagaimana perkembangan Kali Baru sekarang, apakah sudah ada progres lagi atau masih sama dengan seminggu, 2 minggu, 3 minggu atau sebulan terakhir. Kita berjalan ke arah sini ya. Tuh alirannya masih, kalau kata saya masih kelihatan hitam. Masih kelihatan hitam. Coba teman-teman kira bisa tebak nggak kenapa masih hitam? Nah, di bagian sini, padahal rumah-rumah sini udah nggak ada ya, tapi rumah-rumah di situ sampai jalan raya provinsi itu masih full. Nah, ini berarti kemungkinan sumbernya dari atas ya, warna hitamnya. Karena Kalimalang kan air warnanya kan coklat. Nah, seperti itu ya. Di sini udah hitam banget. Berarti penyebabnya kemungkinan di bagian atas. Sini belum ada perubahan teman-teman. Masih seperti ini. Masih seperti ini kondisinya. Belum ada perubahan. Nah, ini kalau kita sore ini ramai banget teman-teman. Asik banget kalau kita sore ya. Karena banyak anak-anak yang main, apalagi ini memasuki musim liburan sekolah. Wah, ini rame banget, pada main layangan segala macam mainan ya sini.
jadi punya lahan seluas ini. Coba, ini saya waktu itu teman-teman beberapa kali ya ngobrol dengan warga, terutama yang warga sekitar sini nih. Pak, ini kalau dibikin jalan kira-kira 5 meter di sini masih ada lahan sisa nih. Maunya buat apa? Wes. Kalau bapak-bapak maunya dibikin taman, masih ada lahan kan ini? Lahan dibikin taman, tempat santai, tempat nongkrong. Kalau anak-anak nih yang pernah saya tanya ini tuh, pengen lapangan futsal Bang Jo katanya. Pak, wah lapangan futsal muat bisa nggak ya? Bukannya kurang lebar nih, karena udah kena jalan kan. Tapi coba kita lihat. Ini saya posisi di atas guys, tuh. Bisa kali ya, nggak harus ukuran standar nasional ya. Wah, waktu itu lagi nanam ini udah pada tinggi-tinggi nih padinya ini ya. Tuh seperti ini. Mancing belut Pak? Udah dapat? Di kali baru nggak ada itu? Di kali situ. Nih sawahnya nih. Ada bapak-bapak yang mancing belut. Kita coba jalan ke sana lagi ya. Wis, saya posisinya di atas. Sementara jalannya di situ tuh. Tuh, kelihatan kan? Nah, itu bapak-bapak yang lagi nyari umpan ikan ternyata dari seberang rel berpindah ke situ tuh. Tuh. Iya, Pak. Ya. Enggak, cuma dokumen Pak. Iya. Jadi ada jalan baru nih di atas nih. Ada beberapa yang kena hama ya. Kalau yang kuning-kuning kena hama Pak ya, itu ya Pak ya? Iya. Iya, kelihatan. Iya. Oh, pas lagi banjir gede kemarin udah ada ya ini ya Pak ya? Oh, udah ada guys. Pandai sempat kebanjiran ya waktu itu, banjir besar itu. Nah itu kalau di daerah tuh udah jebol, itu udah jebol padinya, udah nongol, kelihatan nggak teman-teman? Tuh udah jebol tuh. Rame banget guys. Jam berapa? Padahal udah siang loh ini. Cuma memang 90% kendaraan roda 2 sih. Oke, pada dasarnya untuk di titik ini ya, untuk bantaran kali baru yang waktu itu ada pembongkaran total di sini karena sebagian besar sini pemukiman waktu itu. Ini belum ada perubahan ya di hari ke-70 ini. Ya bener, di hari ke-70. Maksudnya perubahan dari 1 atau 2 minggu kemarin, maksudnya setelah benar-benar dibongkar, kemudian dibersihkan dan ditimbun ini nih, puing-puing dan juga endapan-endapan ini, tanah ini masih begini. Ya, bagaimana harapan warga? Harapan warga yang saya tangkap sih, kalau memang mau dibikin jalan, bisa secepatnya di sini dibikin taman atau mungkin sarana olahraga buat anak-anak. Yang begini aja kalau sore rame banget, apalagi kalau nanti jalannya udah jadi, kalau tamannya udah jadi, pasti lebih asri lagi. Kita coba menyusuri jalan kali baru. Wah, itu bapak-bapak yang nyari umpan ikan atau pakan ikan. Wah, ini mulai ditumpuk-tumpuk sampah begini, sayang banget guys. Memang nggak ada bak sampah atau bagaimana, saya kurang paham nih.
Ya, tuh bisa dilihat guys, mulai nyangkut kantong-kantong plastik isi sampah. Kalau di tempat saya itu ya, walaupun pemukimannya sederhana, tapi seminggu sekali itu diangkut sampahnya. Jadi tempat sampah itu ditaruh di bak sampah guys, bukan di kantong-kantong ditaruh di pinggir jalan. Apalagi ini kali ya, kali ntar kalau dibungkus kantong plastik sampahnya gelinding, terus diacak-acak tikus, namanya sampah ya. Nah kayak gini nih diacak-acak tikus apa kucing, mohon maaf ya, jatuh ke kali ya kan, bikin mampet kali. Terus kalau hujan gede ya, kalau hujan gede tuh sangat rawan jatuh ke kali lagi ujung-ujungnya. Selain itu juga namanya juga tambah-tambah tumpukan sampah itu namanya di pinggir jalan. Kalau nggak dimasukkan bak sampah, tong sampah kan dilihatnya kan kurang elok nih, seperti ini guys, tuh seperti ini ya kan, kurang elok banget tuh. Akan lebih baik kalau dikasih bak sampah. Bak sampahnya bukan naruhnya juga bukan di seberang jalan begini guys, di pinggir kali, rawan jatuh ke kali. Nih aku ambil contoh nih nanti ya, nggak lihat, nggak kelihatan ya. Itu yang seberang itu tumpukan tanah puing juga masih utuh. Emang nanti bakalan begitu atau bagaimana? Kalau ada yang bisa saya tanyakan, nanti coba saya tanyakan. Udah pada mulai nyangkut-nyangkut lagi guys. Semoga minggu ini ada kerja bakti warga gitu ya, ya seperti ini ya tuh. Kita mulai masuk nih di plang yang ada perbatasan Tridaya Sakti itu Mekarsari. Nah di sini nih udah mulai banyak numbuh tumbuhan liar ya, rumput, bayam-bayam liar, kemudian pisang yang di seberang jalan juga udah pada mulai numbuh nih. Nih di sini nih ya, batas desa Tridaya Sakti tuh, di seberang jalan bisa kelihatan ya, pisang-pisang udah kira-kira setengah meter sampai 1 meter tingginya. Subur sebenarnya sih tanahnya sih. Posisi sekarang ada, kalian bisa lihat di sini ada gerbang kecil yang legend banget, Jalan Kalibaru Gang 2. Ini gerbang Gang 2 Kalibaru Mangunjaya guys, dimana waktu itu pertama-tama saya ngobrol dengan pemilik lapak atau pemilik kios atau pemilik warung, di mana beliau itu melakukan pembongkaran mandiri termasuk angkatan-angkatan pertama ya, sekitar 4 atau 5 hari sebelum pembongkaran total tanggal 17 April 2025. Nih di sini lapaknya, tepat di sini saya wawancara beliau ya, Bang Agus atau Bang Budi, saya agak lupa, sepertinya sih Bang Agus ya. Nah beliau emang dengan sadar 100% bahwa lapak yang digunakan untuk usaha itu memang milik pemerintah. Makanya beliau termasuk angkatan-angkatan pertama ini. Salut dan banyak mendapat respon angkat jempol dari netizen. Lapaknya tepatnya di sini. Waktu itu beliau lagi Maret-Maret kelapa jualan kue dongkal atau apa, sepertinya usahanya seperti itu ya. Tapi saya kehilangan jejak nih guys. Ini kondisinya di sini. Nah waktu itu saya ngobrol di situ lagi, dia ada tukang ya, ada tukang yang sedang bongkar-bongkar. Saya
sempatkan ngobrol-ngobrol, tanya-tanya beliau. Posisinya di sini nih. Nih. Nah, ini penasaran banget kira-kira beliau masih buka usaha di sini atau udah pulang kampung, guys. Nanti kita coba akan tanya-tanya. Sepertinya sih ya, pemilik-pemilik kios yang di seberang jalan sana itu pada tahu. Kita nanti akan tanya-tanya ya ke sana ya. Nah, ini yang di posisi ini udah pada di tanam-tanamin begini nih. Nih, seperti ini. Nih. Nih, tanaman ini nih. Asli keren sih ya. Tuh. Ini tanaman pete apa jaranan nih, guys? Yang tahu coba komen di kolom komentar, guys. Dengan jarak sekitar 2 meter untuk penghijauan di sini atau penahan longsor juga ya. Tuh. Posisinya di sini. Oke, langsung saja, nggak pakai lama, kita akan OTW cari keberadaan Bang Agus, penjual kue dongkal. Tanya lagi ke situ ya, tanya dulu ke situ. Oke guys, tadi saya sempat nanya-nanya ke warga sekitar sini, katanya Pak Agus atau Bang Agus yang sebelumnya buka parutan kelapa atau kue dongkal di sana itu, ternyata pindah ke arah sini nih. Itu mungkin sekitar berapa ya? 50 meter ya, sekitar, atau 70 meter. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Orangnya ada, guys. Coba kita samperin. Assalamualaikum, Bang Agus. Waalaikumsalam. Wah, masih inget sama saya nggak nih? Wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang Agus? Baik. Alhamdulillah. Masih inget saya nggak, Bang? Ingat. Ingat. Oke, nah, ini kabar baik nih. Bang Agus itu dari video pertama kita waktu itu banyak banget dapat salam dari netizen seluruh Indonesia nih. Karena nih, Bang Agus ini salah satu yang pertama. Kita nggak begitu paham apakah pertama atau kedua, tapi yang jelas termasuk yang pertama-tama ini melakukan pembongkaran mandiri, dan itu banyak mendapatkan acungan jempol nih. Nah, Bang Agus, kalau boleh tahu nih, Bang Agus dari waktu pembongkaran mandiri sampai pindah ke sini itu kira-kira berapa hari nih, Bang Agus? Kalau dari bongkaran sana sekitar 4 hari. 4 hari ya. Setelah di sini rapi, Iya. saya udah mulai berjualan, udah mulai produksi dongkal gitu, Mas. Iya, oke siap. Oh, jadi Bang Agus ini teman-teman nih usahanya ini jualan kue dongkal ya. Tuh. Tapi di situ saya lihat tadi ada menerima jahitan juga, Bang. Ya itu ada spot yang punyanya gitu. Oh iya, Punya iya. jahitan. Oh iya, iya betul. Ya. Oke siap. Nah, ini kalau boleh tahu nih, Bang Agus kalau jualan kue dongkal ini buka dari jam berapa sampai jam berapa, Bang Agus? Saya buka setengah 8, mulai saya olah Iya. berasnya, Iya. dan saya kukus. Nah, terus prosesnya 2 kali, Mas. Oh, iya. Ya, Apa jadi aja itu? dari gilingan nanti dimasak, setelah itu digiling lagi. Nah, setelah digiling baru jadi tepung. Nah, itu baru jadi kue dongkal. Kue gitu. dongkal Nah, yang legend banget. Orang Bekasi, orang Jakarta, Kerawang, Iya. pokoknya sekitaran sini pasti tahu dong kue dongkal ya, Bang ya. Oke siap. Semoga usahanya makin lancar, Amin. makin sukses, Amin. lancar, barokah, Bang Agus. Amin, Mas. Saya pamit undur diri. Oke. Iya, ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kondisi ya di daerah-daerah pertengahan, di mana banyak sekali jembatan-jembatan kecil-kecil yang pendek-pendek waktu itu banyak-banyak dibongkar. Nah, ini warga pada bikin jembatan sasak. Di posisi ini aja ada 2 ya, jembatan sasak, jembatan sementara. Ini buat jalan kaki nih. Kalau buat motor sepertinya pakai jembatan yang besar di sana tuh. Guys, ini warna kali baru di sini nih tampak menghijau. Ini mungkin alirannya yang kurang deras ya. Jadi infonya kalau hijau-hijau ini kata orang-orang ini mengandung lumut, tapi bener aja ya. Kalian bisa lihat sendiri. Itu lumut-lumut pada anyut tuh. Ya. Kalau aliran warnanya hijau. Oh iya, bener sekali guys nih. Bener sekali, bener. Coba kita lihat. Tuh. Jadi di pinggir-pinggir kali, baik di sisi sebelah timur atau sebelah barat, ya, lumut-lumutnya pada nempel nih sisi sini seperti ini. Iya. Makanya nggak heran aliran kali ini warnanya itu hijau seperti itu. Ada yang hanyut, ya, kayak kapal tuh. Kemudian ada yang nempel ke sisi kiri ataupun nempel ke sisi kanan. Tuh, di daerah sini nih guys. Nih. Kalau teman-teman
kondisi kendaraan ramai banget. Nah, ini kondisi agen bambu Kali Baru. Dibuatkan 2 sasak buat sini. Ini perempatan arah Pasar Mini atau perempatan Yaping, jembatan Yaping yang dibongkar, diganti sasak. Kondisinya, ini kondisi siang hari aja seramai ini, apalagi kalau pagi orang pada berangkat nganter anak berangkat sekolah, orang pada berangkat kerja, tentu akan lebih ramai lagi. Ini kondisi di ruas di depan nih, bagian bawah tapi depan, maksudnya depan itu dekat gerbang Jalan Raya Sumberjaya. Kondisinya seperti ini, masih sama hari-hari kemarin. Masih sama sampai di depan sana, jarak sekitar 500 meter itu Jalan Raya Sumberjaya. Oh, ada yang ngebel-ngebel guys di belakang. Padahal nggak begitu ramai. Ada orang mau bangun. Ngebangun, bukan bangun. Kalau bangun, bangun tidur guys. Kondisi alirannya di sini lebih lancar, tapi lumut-lumut masih banyak. Sampah ya masih relatif normal dibanding dengan 2 bulan yang lalu. Teman-teman bisa lihat ini dari sini sampai jembatan. Dari sini sampai jembatan itu sampah yang nyangkut di jembatan sana. Nah, ini akan sangat bagus kalau jembatan Sumberjaya yang di depan gerbang Yapemas itu diganti dengan jembatan yang baru, lebih lebar, lebih dalam, lebih tinggi, ya. Cakep. Tapi nggak tahu proyeknya itu kapan, karena penting guys biar pada nggak nyangkut sampahnya. Dan tadi juga saya sempat ngobrol dengan tokoh masyarakat di sini. Ini infonya memang kenapa terkesan mangkrak gede guys, proyek terkesan mangkrak. Bukan mangkrak guys, informasi yang saya dapatkan bukan mangkrak, karena pemegang proyeknya anggarannya itu masing-masing guys. Jadi antara yang menormalisasi, yang menertibkan, yang udah dilakukan bulan kemarin, sampai pembangunan lagi itu yang rencana di situ mau bikin jalan, itu beda proyeknya. Sama yang bikin turap di Kali Baru itu beda. Jadi ditunggu aja, memang nggak bisa kayak proyek swasta, maksudnya yang kayak proyek swasta bikin jalan yang sekali bret dananya sekian miliar, sekian triliun, yang langsung turun, langsung selesai dalam berapa bulan. Ini masing-masing yang pegang guys. Demikian tadi kondisi terkini Kali Baru Tambun Selatan, dari ujung sampai rel sampai gerbang Kali Baru di Jalan Raya Sumberjaya yang bisa aku infokan buat teman-teman hari ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video-video Bang Jo berikutnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.